Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas audit sistem informasi. Tadi kasus yang membahas tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggunakan COVID, ITIL, BSC, ISO 2701. Baik, perkenalkan saya Dewi Kartini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi, dan ada rekan-rekan saya yang sebagai presentator. Yang pertama ada Ari Dwi Saputra yang membahas tentang COVID. Yang kedua ada Akbar Beri Jariansah yang membahas tentang ITIL. Yang ketiga ada Muhammad Iksan Fikri yang membahas tentang BSC. Dan yang keempat ada Siti Sartika yang membahas tentang ISO 2700. Next. Latar belakang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat berkait dengan dokumen kependudukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Next. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama ada planning, itu perencanaan. Yang kedua firework, pemeriksaan lapangan. Yang ketiga reporting, pelaporan. Yang keempat follow up, tindak lanjut. Baik, langsung saja mari kita menyimak dan mendengarkan materi dari presentator pertama yang membahas tentang COVID oleh rekan saya Ari Dwi Saputra. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Saya Ari Dwi Saputra akan mempresentasikan tentang COVID. Pendekatan COVID pada kegiatan evaluasi tata kelola absensi. Metode COVID, Control Objective for Information and Related Technology, merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical struktur. Absensi dapat dikatakan suatu pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi. Secara umum, jenis-jenis absensi menurut cara penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu absensi manual, yang kedua absensi non-manual. Kesimpulannya, proses tata kelola sistem absensi telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan. Di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi, namun keberadaannya sudah terdefinisi secara baik dan formal hingga masih perlu ditingkatkan lagi. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang COVID, Ari Dwi Saputra. Dan selanjutnya untuk presentator kedua akan membahas tentang ITIL oleh rekan saya Akbar Beri Jariansah. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Dewi Kartini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan framework ITIL pada aplikasi EKTP. ITIL adalah kerangka kerja best practice yang dapat digunakan untuk membantu proses organisasi dalam mengembangkan proses ITSM yang berfokus dalam penyesuaian kebutuhan IT dengan kebutuhan dan proses bisnis suatu perusahaan. Pada aplikasi EKTP atau Bcard MGMT di Sdukcapil dioperasikan oleh bagian PDIK atau pengolah data, informasi, dan kependudukan yang terdiri dari kepala seksi operator, staf bidang PDIK. Menggunakan aplikasi EKTP sendiri untuk melakukan proses perekaman dan pencetakan EKTP penduduk. Aplikasi EKTP ini mempunyai kinerja untuk terkoneksi dengan database, terutama database Kemendagri atau pusat, dikarenakan sistem data yang terkoneksi di seluruh Indonesia sehingga semua data penduduk dapat
dibuat dan dicari mudah dalam database tersebut. Kemudian untuk kesimpulannya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diambil kesimpulan adalah dalam penggunaan aplikasi eKTP merupakan salah layanan TI pada di Dukcapil masih terjadi masalah, yaitu terjadinya proses tunggu yang lama dalam merequest data pada database pusat sehingga proses bisnis yang dilakukan terkadang akan berhenti sejenak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Akbar Berry atas penjelasannya tentang ITIL, dan selanjutnya akan dijelaskan untuk presentator ketiga oleh rekan saya Muhammad Ihsan Fikri yang membahas tentang BSC. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Dewi Kartini. Nah, di sini saya Muhammad Ihsan Fikri akan menjelaskan tentang analisis IT BSC pada penilaian kinerja di Disdukcapil. Balance Scorecard merupakan metode penelitian kinerja perusahaan dengan menggunakan aspek keuangan dan non-keuangan yang dituangkan dalam 4 perspektif dalam pengukuran kinerja perusahaan, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis, internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Metode IT Balance Scorecard diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyelarasan visi, misi, dan moto instansi dengan perspektif IT Balance Scorecard. Yang kedua, melakukan analisis CSF yang dituangkan dalam bentuk matriks. Ketiga, menentukan KPI atau Key Performance Indicator. Yang keempat, penentuan ukuran strategis KPI berdasarkan 4 perspektif IT Balance Scorecard yang tertuang di atas, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis, internal, serta proses pembelajaran pertumbuhan. Kemudian yang kelima, pembuatan strategi MAP untuk melihat bagaimana tujuan strategis tiap perspektif dapat mendukung kinerja IT. Yang keenam, melakukan perhitungan kuesioner dan wawancara untuk mengetahui keadaan aktual dan pencapaian dari tiap ukuran strategis dari masing-masing KPI yang dibuat dalam bentuk tabel. 7. Melakukan evaluasi dari setiap tujuan dan ukuran strategis dari masing-masing perspektif. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil pengukuran kinerja TIK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan IT Balance Scorecard, dapat disimpulkan bahwa dengan IT Balance Scorecard mampu memberikan gambaran kinerja TIK pada Disdukcapil dalam bentuk kuantitatif. 3 perspektif cukup dan 1 kurang. Hasil ini menggambarkan bahwa Disdukcapil masih kurang memperhatikan indikator yang mendukung kinerja TIK, sehingga dengan hasil ini diharapkan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja TIK menjadi lebih baik di Disdukcapil. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Ihsan Fikri atas penjelasannya tentang BSC. Dan selanjutnya untuk presentator keempat akan membahas tentang ISO 2701 oleh rekan saya Siti Sartika. Dipersilakan. Terima kasih untuk Mbak Dewi Kartini. Perkenalkan, nama saya Siti Sartika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi ISO 27001 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apa yang dimaksud dengan ISO 27001? ISO 27001 merupakan standar dokumen sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI yang memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam usaha implementasi konsep sistem informasi di perusahaan. Adapun tahapan-tahapan implementasi yaitu yang pertama, identifikasi proses bisnis dan IT. Yang kedua, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit sistem informasi. Yang ketiga, melaksanakan audit kepatutan. Yang keempat, menentukan maturity level. Yang kelima, menentukan hasil audit sistem informasi. Berikut kesimpulannya, perencanaan audit menghasilkan identifikasi ruang lingkup dalam menerapkan manajemen risiko.
Langkah audit keamanan informasi dilakukan pembuatan pernyataan, penentuan nilai bobot, dan penentuan nilai kematangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Saudara Siti Sartika atas penjelasannya tentang ISO 2700. Sekian presentasi dari kita, semoga dapat dipahami dengan mudah. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa like video dan marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.